Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Learning Journal mata kuliah Public Speaking. Pernah nggak sih kita sebenarnya punya banyak hal yang ingin disampaikan? Kita paham materinya, tapi ketika kita harus berbicara di depan orang lain, justru merasa gugup dan bingung mau mulai dari mana. Hal seperti itu cukup sering dialami oleh banyak orang, termasuk mahasiswa. Pada Learning Journal kali ini, saya akan merefleksikan pembelajaran dari pertemuan kedua mata kuliah Public Speaking yang membahas tentang pengantar Public Speaking serta beberapa hal dasar yang perlu dipahami sebelum seorang berbicara di depan publik. Materi ini menurut saya sangat penting karena menjadi dasar untuk memahami bagaimana cara menyampaikan pesan dengan baik kepada orang lain. Dari materi yang dipelajari, saya memahami bahwa public speaking adalah kegiatan berbicara di depan orang lain dengan tujuan menyampaikan pesan atau informasi tertentu. Namun, nyatanya public speaking tidak hanya sekedar berbicara saja. Di dalamnya juga ada beberapa unsur lain seperti cara penyampaiannya, penggunaan suara, bahasa tubuh, bahkan simbol atau visual yang digunakan untuk membantu audiens memahami pesan kita. Salah satu hal yang menarik bagi saya adalah menjelaskan bahwa selama kita berbicara kepada lebih dari satu orang dan memiliki tujuan komunikasi yang jelas, maka hal tersebut sudah bisa disebut sebagai public speaking. Artinya, public speaking tidak selalu terjadi di panggung besar atau seminar formal, tetapi juga bisa terjadi dalam situasi yang lebih sederhana. Misalnya, saat presentasi di kelas, berdiskusi dalam organisasi, atau menyampaikan pendapat di depan kelompok. Materi ini juga menjelaskan mengapa kemampuan public speaking menjadi sangat penting. Pertama, banyak orang yang berhasil dalam karir karena memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang kedua, perkembangan zaman dan teknologi membuat kemampuan menyampaikan ide secara jelas menjadi semakin dibutuhkan. Yang ketiga, hampir semua profesi memerlukan kemampuan berbicara di depan orang lain, baik untuk menyampaikan gagasan, memimpin diskusi, ataupun memberikan penjelasan kepada orang lain. Karena itu, kemampuan public speaking bisa dikatakan sebagai salah satu keterampilan penting yang perlu dimiliki oleh setiap mahasiswa. Dalam materi ini juga dijelaskan bahwa masih banyak orang yang memiliki anggapan bahwa kemampuan public speaking adalah bakat alami yang hanya dimiliki oleh orang tertentu. Padahal sebenarnya kemampuan ini bisa dipelajari dan dilatih oleh siapa saja. Hambatan terbesar biasanya bukan karena seseorang tidak mampu berbicara, tetapi karena adanya rasa takut, gugup, dan kurang percaya diri. Karena itu, salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan terus berlatih dan membiasakan diri berbicara di depan orang lain. Ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam public speaking. Yang pertama adalah know yourself, yaitu memahami diri kita sendiri, termasuk kekuatan dan keterbatasan yang kita miliki ketika berbicara. Yang kedua yaitu know your audience, yaitu memahami siapa audiens yang kita hadapi, sehingga kita bisa menyesuaikan cara menyampaikan pesan. Yang ketiga yaitu know your material, yaitu benar-benar memahami materi yang ingin disampaikan agar kita dapat menjelaskan dengan jelas. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam presentasi, seperti menjaga kontak mata dengan audiens, menggunakan bahasa tubuh yang mendukung, serta mengatur intonasi suara agar penyampaian tidak terlihat monoton. Interaksi dengan audiens juga penting agar komunikasi tidak terlalu satu arah. Dalam public speaking juga ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari. Misalnya, menyampaikan hal yang sebenarnya sudah diketahui oleh audiens atau justru menyampaikan hal yang tidak relevan dengan kebutuhan mereka.
Selain itu, menggunakan PowerPoint juga perlu diperhatikan. Slide seharusnya hanya menjadi alat bantu, bukan menjadi pusat perhatian. Jika seorang pembicara hanya membaca isi slide, maka komunikasi yang terjadi akan terasa kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa public speaking yang menjadi pusat perhatian sebenarnya adalah pembicaranya, bukan media presentasinya. Dari materi ini saya menyadari bahwa public speaking bukan hanya tentang kemampuan berbicara, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menyampaikan pesan dengan cara yang jelas, struktur, dan dapat dipahami oleh orang lain. Selain mahasiswa bimbingan dan konseling Islam, kemampuan ini menurut saya sangat penting karena seorang konselor nantinya harus mampu berkomunikasi dengan baik, memberikan penjelasan, serta membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Saya juga belajar bahwa rasa gugup ketika berbicara di depan orang lain sebenarnya merupakan hal yang wajar. Hal tersebut bisa diatasi dengan latihan dan pengalaman. Melalui proses pembelajaran ini, saya berharap dapat terus melatih kemampuan berkomunikasi saya sehingga dapat berbicara dengan lebih percaya diri dan efektif di depan orang lain. Oke teman-teman, segitu saja sedikit yang bisa saya refleksikan di materi minggu kedua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.